Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rektor IAIN dan Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Madura beserta seluruh wakil dekan, para dosen, para karyawan di lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIN Madura Pamekasan, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan bisa berjumpa bertatap muka dengan para intelektual Islam, intelektual Muslim ini dalam suasana peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya kepada Pak Dekan, bagaimana adik saya ini sudah tua, baru sembuh dari sakit. Baru menjelang ya? Menjelang katanya Pak Dekan masih menjelang, tidak apa-apa. Malah saya bangga dikatakan menjelang, itu artinya masih ada kesempatan lagi. Baru sembuh dari sakit jantung 9 bulan. Jadi saya belum bisa bicara banyak, belum bisa bicara lama, belum bisa bicara keras, karena masih ya Jumat depan ini kontrol lagi ke dokter. Tapi dulu awalnya minum sehari itu cuma 2 gelas, sedang aturannya. Sedangkan pilnya ada pil yang menguras, yang selalu kencing karena takut bengkak katanya jantung. Sekarang sudah bisa 2 botol ini sehari, alhamdulillah. Sudah bisa. Jadi baru beberapa minggu ini saya berani keluar sebetulnya. Apalagi pas saya keluar dari rumah sakit, terus ada situasi pandemi ini, katanya menantu saya yang dokter itu bilang, "Abi hati-hati ini karena Abi punya penyakit bawaan. Jadi rentan kalau tambah takut saya." Akhirnya berat tubuh saya dari 52 sekarang jadi 42. Sulit untuk naik lagi, itu sulit untuk naik. Apalagi dilarang makanan yang berlemak. Bagaimana ini? Kalau saya kan begitu kepikiran, ibunya anak-anaknya itu kepikiran saya. Para bapak, saya bersyukur juga karena saya masih diakui sebagai keluarga besar dari IAIN. Jadi kalau dulu Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel cabang Pamekasan, maka ketika akan merubah status dari STAIN menjadi IAIN itu saya tidak istilahkan merubah, kembali kepada habitat semula, memang IAIN semula, cuma dulu cabang Sunan Ampel Surabaya. Karena saya juga ini walaupun tidak pernah tua, saya selalu sarjana muda sampai sekarang ini. Saya tidak pernah tua, saya jenah muda terus. Para bapak, ini saya bangga berjumpa dengan bapak-bapak sekalian dalam forum seperti ini. Satu hal yang akan saya sampaikan, jadi dari hadits innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Saya diutus untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Mengapa tidak yang lain? Mengapa tidak saya diutus untuk menyempurnakan ilmu? Saya diutus untuk menyempurnakan teknologi. Saya diutus kok untuk menyempurnakan akhlak. Yang disabdakan bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya membaca tulisannya Al-Ghazali, kitabnya Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali itu ada kalimat innama tatafadhalul umam fil badawah bil quwwatil badaniyah fa idza taqa fa bil ilmi fa idza taqa ila ghayatihi fa bil akhlaqil mahmudah, kata Al-Ghazali. Andalan, kalau saya terjemahkan serius, andalan umat manusia itu ketika masih badui, masih primitif, masih desa, yang diandalkan kuwatil badaniyah, kekuatan fisik, otot, keliru sedikit, carok, tengkar, mungkin
Pak Rektor ini masih nututi karena satu desa dengan saya di Tambelangan itu. Saya masih kanak-kanak dulu, hampir tiap minggu di puskesmas itu kedatangan orang carok. Ada yang sudah meninggal dunia, ada yang masih kelepek-kelepek gitu. Hampir tiap minggu. Ada desa-desa yang terkenal carok itu, kuatil itu birum ya. Birum, pancar billah, baru kekeh. Jadi kalau sudah ada kesempan ya, kalau ada seperti itu sudah ya, karena korban kuatil badaniyah itu yang diandalkan otot, tersinggung sedikit jarok, tersinggung sedikit emosi, macam-macam. Karena masyarakat primitif itu tidak ada yang diandalkan kecuali otot itu, kuatil badaniyah, masih primitif. Fa idza irtaqa fa bil ilmi, ketika masyarakat itu sudah agak meningkat sedikit, tidak lagi mengandalkan otot tapi otak, fa bil ilmi, ilmu pengetahuan. Nah, sekarang masyarakat sudah tidak lagi carok, sudah di Tambelangan hampir beberapa tahun tidak pernah mendengar ada carok. Kenapa? Sudah tidak lagi otot yang ada, tapi ilmu, otak. Kalau memang terpaksa perkara pengadilan atau hukum, upaya hukum atau diadakan mediasi dan lain sebagainya yang diandalkan otak. Jadi manusia sudah, itu namanya manusia berbudaya, tidak lagi primitif, tapi manusia yang sudah berbudaya, sebenarnya otak, berdiskusi, debat atau lain-lain sebagainya. Itu sudah meningkat dari primitif ke budaya. Fa idza taqa ila ghayatihi fa bil akhlaqil mahmudah. Apabila manusia itu sudah mencapai puncak peradabannya, jadi kalau saya istilahkan puncak peradaban seperti oleh moderator tadi, tidak lagi otot, tidak lagi otak, tapi al-akhlaq al-mahmudah, spiritual yang diandalkan, akhlak yang terpuji. Itu gubahannya Al-Ghazali begitu. Jadi tingkatan manusia itu manusia primitif, otot, manusia berbudaya, otak, manusia beradab adalah akhlak al-mahmudah, akhlak yang terpuji. Nah, oleh karena itu Nabi bersabda tadi, innama bu'ithu utammima makarimal akhlak. Karena akhlak itu ada pada peringkat utama, peringkat paling atas. Ilmu kalah dengan otot, kalah dengan otak. Otak kalah dengan akhlak. Kalah dengan akhlak. Karena itu tujuan keutusan Nabi itu adalah untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak itu. Al-Ghazali juga menyatakan akhlak itu ibaratun an hayatin nafsih tasdur an af'al. Jadi akhlak itu adalah suatu ibarat atau ungkapan hati yang bisa keluar dengan gampang dalam bentuk penggambaran perilaku. Jadi akhlak itu dari hati ke perilaku, dari hati ke perilaku. Jadi hati kita bersih dulu, ada takhalli, tahliyatul qalb, ada pembersihan hati. Kalau hati sudah bersih, rumput-rumputnya sudah tidak ada, baru tahalli, menghiasi hati dengan sifat-sifat yang baik. Baru dari tahalli itu akan lahir tajalli. Jadi tahapannya begitu, tahalli pembersihan, tahalli itu pengisian, kemudian tajalli itu penerawangan. Jadi semacam penerawangan kalau saya istilahkan. Usulnya jiwa raga kita kepada Sang Khaliq. Nah di sini kualitas itu tadi, penguatan sumber daya manusia yang produktif itu ya. Jadi mungkin di situ yang diharapkan oleh kajian ini. Jadi saya sangat cenderung kepada ungkapan Al-Ghazali ini, tingkatan manusia primitif, berbudaya dan beradab. Lah sekarang tingkatan ketiga ini hampir punah.
Jadi yang diandalkan sekarang otot, otot dan otak. Coba kalau ceramah-ceramah, kalau yang wah, kalau enggak ngantem sana sini, enggak iya enggak menarik. Jadi di mana letaknya ini? Kenapa tidak ilmu? Saya juga baca di kitab Al-Ghazali Mau'izatul Mu'minin. Karangan itu ringkasan dari tulisannya Al-Ghazali itu. Asbabut takabbur itu sabatun. Penyebab orang takabbur, sombong itu ada 7. Takabbur itu batrul haqqi wa ghamtul khalqi. Takabbur, sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Di antara yang menyebabkan itu ya, jadi ada 7, saya catat ada 7 yang menyebabkan orang takabur itu. 1, nasab, keturunan. Wah, kata saya ini keturunan, keturunan darah biru, keturunan ini. Iya. Untuk bukan darah tinggi. Nasab ini bisa menyebabkan orang takabur, sombong, menolak kebenaran. Apalagi kalau dianggap suatu pemikiran itu datangnya dari orang yang tidak selevel dengan kita. Wah, itu saya. Itu. Jadi takabur, nasab. Itu anaknya siapa itu? Kapan mulai jadi orang? Saya mbah-mbah dulu sudah itu. Jadi wasyarul alamin dahuhum mulin idza fakhartahum dzakaru jududa wa khairun nasi syarafin qadimin aqama fi syarafan jadida. Itu nasab. Yang kedua, yang kedua ini yang bisa menimbulkan kesombongan itu adalah ilmu. Al-ilm. Ilmu bisa melahirkan kesombongan. Oleh karena itu ini perlu bagi para dosen, bagi para ilmuwan supaya memagari ilmu yang dimiliki itu dengan sifat ketawaduan. Jangan sampai dengan keilmuan itu melahirkan sifat kesombongan, karena ini termasuk yang berpotensi melahirkan, ilmu itu berpotensi melahirkan kesombongan, ketakaburan. Kadang-kadang bicara dengan orang, apa dasarnya? Dari mana? Nah itu jadi karena ilmu melahirkan kesombongan. Yang ketiga, harta. Harta bisa melahirkan kesombongan. Jadi orang sebelum punya harta, misalnya orangnya tawadu, adab asor, kalau kemudian, tapi kalau sudah punya harta lain sudah. Kalau sudah punya harta lain, agak sedikit itu. Yang keempat, pangkat atau jabatan bisa melahirkan kesombongan juga. Yang kelima, rupa, kecantikan kalau perempuan, kalau laki-laki kegantengan. Udah ngaca terus, karena merasa paling ganteng gitu, paling cantik gitu, balik terus. Jadi seperti gadis-gadis umur 17 tahun gitu. Berkaca, berputar-putar, jadi kan ada yang gitu. Ku berhayal seperti putri raja, jadi kan ada nyanyian gitu dulu. Ya, karena rupa dan kecantikan yang diandalkan menjadikan dia sombong. Yang keenam, kasratul ibadah. Karena banyaknya ibadah, merasa ibadahnya paling banyak dan paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang lain dianggap sampah-sampah semua. Saya puasa Senin Kemis, saya puasa Daud, saya tahajud sekian, saya duha, saya karena merasa banyak ibadah, dia meremehkan orang lain. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ketujuh yang menimbulkan orang itu takabur atau sombong, banyaknya pengikut, kasratil atba. Karena banyaknya pengikut itu, di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin ditulis begitu, saya ada ditulis begitu. Jadi saya akhirnya
Betul kalau begitu. Kenapa Nabi itu buitul utammima makarimal akhlak? Kok tidak untuk menyempurnakan ilmu? Kok tidak untuk masalah-masalah teknologi, masalah keduniaan? Tidak, karena semuanya itu akan kalah oleh akhlak ini. Dan bagaimana kita membentuk pribadi kita berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kana khuluquhul Quran. Di Nabi itu, kalau bapak-bapak mungkin sudah sangat paham bagaimana akhlaknya Nabi. Jadi Nabi itu berkata tidak atau berkata iya, mempergunakan diksi kalimat-kalimat yang bagus. Nabiyunal amirun nahi fala ahadul abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Kanjeng Nabi itu berkata tidak atau berkata iya pakai diksi-diksi yang bagus. Jadi setuju kepada suatu perbuatan, Nabi menyambut dengan baik. Tidak setuju pada suatu perbuatan, Nabi memperbaikinya dengan kalimat-kalimat yang baik. Wala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Tidak ada yang lebih bagus diksi perkataannya dari Nabi itu, baik beliau berkata iya atau beliau berkata tidak. Pakai kalimat-kalimat yang santun, kalimat-kalimat yang sejuk, kalimat-kalimat yang dingin, tidak menyebabkan suatu penistaan kepada orang lain dan lain sebagainya. Ini akhlak. Akhlak itu dari hati. Jadi kalau hatinya sudah tidak bersih, keluar itu ya karena itu takhruju anha bisuhulatin. Jadi akhlak itu keluar dari hati itu dengan gampang. Kalau hatinya memang punya sikap pemarah, di hati itu sudah sikap pemarah. Terus ini sudah marah gitu, sudah tidak berpikir lagi. Min ghairi hajatin ila fikrin, tanpa membutuhkan pikiran, spontan saja, lain seperti refleks gitu. Nah, oleh karena itu perlu pembersihan hati. Itu tazkiyatun nafs. Bagaimana takhalli, membersihkan hati kita dari sifat iri, sombong, tamak, takabur dan lain sebagainya. Perlu. Dan ini memang penyakitnya orang-orang yang punya kedudukan. Penyakitnya orang-orang yang punya kelebihan apapun itu. Nah, oleh karena itu pengisian spiritual semacam ini sangat perlu kita tanamkan, dan itu sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu wa yaghfu 'anil dhanbi idza kana min haqqihi wa idza dhuyya haqqullahi lam yakum ahadun li ghadabi. Nabi itu segera memberi maaf kepada kesalahan orang lain kalau menyangkut hak pribadinya. Jadi kalau hanya pribadinya yang disasar misalnya, yang disakiti, tidak ada masalah, sudah, tidak usah dibesar-besarkan, beres. Tapi ketika sudah menyangkut aturan Allah, hukukullah, hak-hak Allah, menyangkut aturan, menyangkut undang-undang, menyangkut sebuah hukum, lam yakum ahadun li ghadabi. Tidak akan ada orang berani di hadapan Nabi berdiri, karena Nabi sangat marah. Nabi marahnya, bagaimana Nabi menempatkan marah? Apa Nabi tidak punya rasa marah? Pernah, tapi cara menempatkan marah itu di tempat ketika seseorang itu sudah melanggar hukum Allah, aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah menyangkut hak pribadinya, dikatakan orang gila, dikatakan orang sihir, hadis dikatakan orang kahin, majnun dan lain sebagainya, biasa sudah. Dan oleh karena itu kita harus mendidik diri kita seperti itu, seperti akhlak Rasulullah SAW. Dan ini pangkat tertinggi ini. Jadi primitif, berbudaya dan beradab. Bagaimana kita mencetak insan-insan. Dan IAIN ini para bapak, kalau saya anggap ini benteng terakhir dari perjuangan Islam. Benteng terakhir. Kalau saya dengan rasan-rasan akan bertransformasi ke UIN, saya secara pribadi, mohon maaf ya, secara pribadi, kok saya kayaknya keberatan. Mohon maaf. Ya ini pola pikir ya. Jadi kenapa? Sebab nanti yang lain UIN ini UIN.
ya apa bentengnya yang agama itu di mana nanti. Tapi ini debatable ya, bisa masih diperbincangkan. Cuma saya pribadi lebih baik mempertahankan status IAIN ini, Institut Agama Islam Negeri, daripada UI. Sebab apa itu liberalnya lebih ada lagi nanti kalau sudah ke ini ya. Kan yang jadi kalau di IAIN kan paling tidak masih ada itu. Untuk di Madura menurut apa itu kajian atau bacaan saya, para bapak, para ibu, pak rektor, pak dekan dan lain sebagainya yang saya muliakan, rasanya demikian sesuai dengan janji saya. Tak bisa lama-lama saya tidak apa-apa Kiai, yang penting Pak Kiai berkenan hati. Ya sudah, bismillah, karena saya dianggap masih keluarga besar. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada baiknya itu dari Allah, kalau ada tidak baiknya itu mungkin dari hawa nafsu saya, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Kita berikan aplaus untuk beliau. Mohon maaf, kita tidak akan, karena pertimbangan kesehatan ya, kita tidak akan buka dialog karena pertimbangan kesehatan beliau. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda walakal hamdu qabla ridha walakal hamdu ba'da ridha walakal hamdu idza radita. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tahibbu lana bi akmalil murad wa qul murad fi darid dunya daril ma'ad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma 'alimta wa zinata ma 'alimta wa min ma 'alimta. Allahumma lakal hamdu syukran liman fadala wa nabiyuka riqqa rabbuna haqqan wa lam tajid lidzalika ahla. اللهم يا ميسر كل أسير ويا جابر كل كسير يا صاحب كل فريد ويا أنس كل وحيد ويا أمنا من كل خير يسر علينا كل عسير وليس عسير كان يسير ربي يسير ولا تعسير وتمرد بالخير. اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت لطيف بنا بصير. لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسرا إلا يسرته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرت يا الراحمين. اللهم يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا بتفرقا مباركا معصوما لا تدع فينا ولا منا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم يا الله، اللهم يا الله يا الله، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون خاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dipersilakan.